hormati pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga PD BKMT Kabupaten Bulungan, PC BKMT Kecamatan Tanjung Selor, PC BKMT Sekatak, juga Majelis Taklim seluruh Kalimantan Utara, para pimpinan majelis, para ustazah, para pemuka masyarakat, para pimpinan pondok pesantren, para syarifah, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah, dikaruniai kemudahan mengerjakan ibadah di bulan yang akan segera datang, yaitu bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang puasanya bagus, tarawihnya bagus, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, dan melaksanakan ibadah yang membawa kita kepada kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua yang hadir di tempat ini juga, semoga semuanya disyafaati Nabi Muhammad, dan juga semoga semuanya dijadikan perempuan-perempuan yang ahli surga, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya hari ini, menjadi wanita yang dirindu surga. Kalau dipikir-pikir ini judul rada kepedean. Betul ya? Masuk surga aja belum tentu. Harapannya jadi perempuan yang dirindukan surga. Pede nih kita nih. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita sesuai dengan persangkaan kita, sesuai dengan harapan dan doa-doa kita, insya Allah. Menjadi wanita yang dirindu surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nisaul jannah arba'ah. Kata Nabi, perempuan-perempuan ahli surga, ratu-ratunya surga ada 4 orang. Biar kita bisa belajar nih dari keempat tersebut, apa hal yang kira-kiranya semoga bisa kita jadikan panutan yang membawa kita juga menuju surganya. Amin. Kata Nabi Muhammad, Asiyah bintu Muzahim. Asiyah istrinya Fir'aun. Asiyah anaknya Pak Muzahim. Ini Bu, Asiyah istrinya Fir'aun. Kalau ada hal besar yang bisa kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupannya Asiyah, adalah tentang bersabar menjalani kehidupan berumah tangga. Tidak semua orang beruntung punya suami yang soleh. Tidak semua perempuan beruntung memiliki suami yang baik. Meskipun juga seenggak baiknya nggak bakalan ngalahin suaminya Asiyah. Bu, sejahat-jahatnya suamimu, seburuk-buruknya suamimu, pastinya nggak bakalan Fir'aun amat. Jadi Allah kasih contoh tentang perempuan solehah yang tetap beriman
menjaga keimanannya, bahkan ketika dia memiliki seorang suami yang suaminya bukan hanya arogan, bukan hanya sombong, ngaku jadi nabi padahal bukan, melainkan suaminya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan ibu-ibu saya sekalian, Fir'aun itu dalam pengakuannya nggak main-main loh Bu. Fir'aun itu ketika ngaku jadi Tuhan bukan sekedar pengakuan tanpa bukti. Ia memang memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang disembah. Ana rabbukumul a'la, dia bilang saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Sampai-sampai orang tuh kalau mau ketemu sama Fir'aun itu jalannya bukan hanya pakai kaki, bukan hanya pakai lutut, tapi merangkak menuju Fir'aun dari jarak berpuluh-puluh meter sebelumnya. Kita aja mau sholat gak pakai merangkak Bu. Fir'aun kayak begitu. Ibu kebayang gak yang jadi istrinya kayak gimana? Tapi survei membuktikan Asiyah tetap beriman, Asiyah tetap sabar, Asiyah tetap solehah. Dan tidak ada yang sia-sia. Nilaimu bukan pada siapa suamimu, Bu. Maka walaupun suamimu seorang ulama, walaupun suamimu seorang yang dianggap mulia, walaupun suamimu ahli ibadah, kalau kamu tidak termasuk di dalamnya, tidak akan begitu banyak bermanfaat. Manfaat dari sisi kalau dia mendoakanmu, kalau dia ridho padamu. Tapi nilaimu bukan pada siapa suamimu, Bu. Seberapapun solehnya suamimu, kalau kamu tidak solehah, tidak akan terlalu bermanfaat, Bu. Nilaimu bukan pada siapa suamimu. Andai suamimu orang bejat sekalipun, jika kamu tetap solehah, jika kamu adalah seorang perempuan yang mulia, maka kamu hanya akan dibalas atas apa yang kamu lakukan, bukan atas dosa yang diperbuat suamimu. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, jadilah perempuan mulia yang sabar dalam kehidupan berumah tangga. Buat para Mahmud, mamah-mamah muda, kerjaannya orang Jakarta nih segala-gala disingkat. Dia kan Mahmud Ustazah. Saya bilang cewek kok, mamah muda maksudnya. Oh, Dek, kalau kamu adalah seorang istri yang masih muda, bukan istri muda ya, istri yang masih muda. Kalau suamimu misalnya hatinya tertarik kepada yang haram, jangan jadikan itu sebab pembalasanmu padanya. Saya selingkuh Ustazah sama mantan pacar saya. Karena saya kesel sama suami yang isi kontaknya kayak asrama putri.
Ya saya mau gimana Ustazah, suami saya kayak begitu kan saya juga jadi kayak begini. Nggak bisa Bu, Kak, Dek. Suamimu berbuat dosa bukan alasanmu untuk melakukan dosa yang sama. Dosa tetap dosa dengan alasan apapun kamu melakukannya. Dengarkan ucapan saya. Dosa tetaplah dosa. Dengan alasan apapun kamu melakukannya. Jangan jadikan dosa suamimu sebagai alasanmu mengerjakan dosa. Ustazah, suami saya punya selingkuhan. Saya liatin ternyata dia cantik Ustazah. Terus, jadi saya operasi plastik. Itu namanya menjadikan dosanya suami sebagai alasanmu mengerjakan dosa juga. Ustazah, suami saya selingkuh. Ternyata selingkuhannya nggak cantik Ustazah. Terus saya nyari dukun lain yang lebih hebat. Karena nggak mungkin Ustazah kalau nggak diguna-guna tuh suami saya. Lah, alasanmu berbuat dosa adalah dosa yang dilakukan oleh suamimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu hanya akan dihisab sendirian. Kalau gandengan, kamu ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan kamu gak akan bisa menghubungi seseorang. Pertanyaanmu di dalam kubur sendirian. Saat kamu digiring di padang mahsyar sendirian. Semua hanya akan kamu lakukan sendirian. Kamu hanya akan dihisab atas apa yang kamu lakukan, bukan atas apa yang suamimu lakukan. Maka jadilah istri yang solehah siapapun suamimu. Maka jadilah istri yang sabar tanpa melihat bagaimana perlakuan suami. Kalau sesudah kamu solehah, suamimu lebih soleh lagi padamu, alhamdulillah. Bagian dari bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Tapi kalau sesudah kamu menjadi istri yang solehah, suamimu ternyata tidak menjadi suami yang soleh, tenanglah, meski suamimu tak membalas, Allah tak akan pernah tinggal diam. Kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah soleha. Ustazah, masalahnya suami KDRT Ustazah. Kalau kayak gini Bu, apalagi kalau sampai mengancam nyawa. Nah itu ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudaraku sekalian, kamu cari keselamatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Jangan celakakan dirimu itu. Kalau memang suamimu sudah bermain kekerasan dalam rumah tangga, mukul, nendang, musir, apalagi sampai ancaman dengan senjata tajam. Nah kalau yang semacam ini, Bu, namanya bukan sabar. Saya sabar aja deh Ustazah. Namanya bukan sabar Bu, tapi apa Bu? Beda tipis antara sabar sama bodoh.
Ya, itu namanya bukan kesabaran melainkan sebuah kebodohan. Kita tentu tidak diharapkan menjadi perempuan bodoh. Kita diharapkan menjadi perempuan yang sabar. Kita diharapkan menjadi perempuan yang syukur. Kita diharapkan menjadi istri yang solehah. Insya Allah. Nabi satu waktu didatangi seorang perempuan. Perempuan ini bertanya beberapa hal dalam masalah fikih yang dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah selesai dia bertanya, dia kemudian ditanya oleh Nabi kita Muhammad, "Amutazawwijah anti?" Kata Nabi, "Apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu istri seseorang?" Dan ini Bu, sesuatu hal yang sangat mungkin untuk ditanya sama Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Sebab umat menabinya itu hubungannya lebih daripada seorang ayah kepada anaknya. Sehingga ketika membaca cerita ini, saya jadi bayangin, ya Allah, kalau saya yang ditanya sama Nabi Muhammad, saya jawab apa nih? Nabi Muhammad bilang, "Amutazawwijah anti?" Apakah kamu sudah menikah, istri seseorang? "Bala ya Rasulullah, ana imra'at fulan ibn fulan." Dia menjawab, "Betul wahai Rasul, saya istrinya fulan bin fulan." Sebutkan nama suaminya. Nabi kemudian bertanya lagi. Sekali lagi ini sesuatu yang sangat mungkin ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Karena hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad lebih daripada hubungan ayah dengan putrinya. Kata Nabi Muhammad, "Kaifa anti bih?" Perlakukan suamimu. Bu, kak, dek, nak, para istri. Kalau Nabi Muhammad bertanya padamu hal yang semacam ini, kira-kira apa jawabanmu padanya? Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Perempuan tersebut yang memang umat yang baik, umat yang menjalankan syariat agama dengan benar. Dia tersenyum kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, saya junjung dia di atas mata dan kepala saya. Innahu ala aini wa ra'si." Dia saya junjung di atas mata dan kepala saya, Rasul. Saya taati apa yang dia perintahkan, saya jalankan apa yang dia inginkan. Dan saya meminta maaf jika saya melakukan kesalahan. Saya memperlakukannya dengan baik sesuai dengan perintahmu ya Rasulullah. Nabi memang memerintahkan. Kata Nabi Muhammad, "Ayyuma imra'atin salat fardaha shamat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at." Apabila ada seorang perempuan salatnya benar, subuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak pernah tinggal, 5 waktu aja. Dia nggak tambah puasa salat sunnah sekalipun. Shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengqadha hari-hari yang terlewat karena datangnya menstruasi. Andai dia tidak menambah puasa sunnah sekalipun, tapi dia punya ibadah lain lagi, wa ata'at zaujaha, dan dia bagus memperlakukan suaminya, dan dia adalah seorang istri yang solehah kepada suaminya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan tentang perempuan solehah, allati asarratka hina nadarta ilaiha, seorang perempuan yang menyenangkan ketika kamu memandangnya, seorang perempuan
yang melaksanakan apa yang kamu perintahkan padanya, dan seorang perempuan yang dapat menjaga harta suami, ada atau tidak adanya suaminya, dan dapat menjaga kehormatan dirinya di hadapan ataupun di belakang suaminya. Itu definisi solehah versi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan ini menjawab, ya Rasulullah, sudah saya laksanakan perintahmu dan saya perlakukan suamiku dengan baik ya Rasulullah, sesuai dengan tuntunan darimu. Bu, Nabi Muhammad senyum lebar banget. Para istri, bayangkan kalau kamu yang ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu udah nikah? Udah Rasul. Saya istrinya Fulan bin Fulan. Gimana kamu memperlakukan suamimu? Ya gitu deh Rasul. Dia marah, saya lebih marah lagi. Abisnya dimales Rasul. Ya Allah, ya Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Nabi tersenyum kepada sahabat perempuan ini, umat perempuannya ini. Kemudian berkata, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Kata Nabi Muhammad, perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu, sebab ia adalah pemegang kunci surgamu atau penyebab nerakamu. Suamimu surga atau nerakamu. Kalau kamu baik, perlakuanmu padanya membawamu ke dalam surga. Jika buruk perlakuanmu padanya, bisa saja menjadikan penyebab kamu terjerumus di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka yuk Bu, belajar Kak, Dek. Para istri, mari belajar untuk menjadi istri yang solehah. Biar kita gampang masuk surga. Takutnya kalau kita nggak gampang nih, kalau kita nggak benar sama suami kita, dia loh yang pegang kunci surga, kita takuti dia telenter, di mana kita nyarinya? Seorang perempuan meninggal dunia sementara suaminya ridho padanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Surganya dekat. Perempuan, surganya dekat. Kalau ada seorang perempuan, sholatnya bagus, puasanya bagus kata Nabi, dan dia taat pada suaminya, dia bagus perlakuannya kepada suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Seperti yang tadi telah saya sampaikan. Maka yuk menuju surga kita dengan jalan para istri, jadilah istri yang soleha. Saya beruntung Bu, ibu saya, umi saya perempuan solehah. Yang saat beliau meninggal dunia, abah saya, suaminya ridho padanya. Saya beruntung punya contoh-contoh dalam kehidupan. Umi saya ketika meninggal dunia, ayah saya bercerita, abah tinggal sama umi ini bersama, hidup bersama 50-an tahun kata abah saya. Dan dalam 50 tahun itu Umi tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang membuat Abah sakit hati. Wow. Ini panutan yang
tinggi buat saya anaknya, standar yang tinggi buat saya anaknya. Tapi kita akan belajar ya Bu ya. Kita akan terus belajar insya Allah. Insya Allah. Lakukan. Jadi istri yang solehah. Bukan karena berharap suamimu gak kawin lagi. Jadilah istri yang solehah. Bukan karena berharap biar suami menghadiahkan kamu berbagai macam hal. Bukan juga biar akan berpihak padamu kalau terjadi sesuatu. Bukan. Kamu menjadi istri yang solehah agar Allah ridho padamu, agar surga pintunya terbuka untukmu, agar kelak di hari akhirat saat manusia dibangkitkan, kita semuanya bisa berada di belakang bendera Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang solehah. Emang ada ngaruhnya Ustazah sama kita jadi umatnya Nabi Muhammad di akhirat menurutmu? Apakah kiranya di belakangnya Nabi Muhammad ada perempuan yang tiap harinya kerjaannya ngomel sama suaminya? Menurutmu layakkah bagindamu Nabi besar Muhammad sebagai manusia paling mulia di atas muka bumi, di belakangnya ada perempuan-perempuan yang saat suaminya sudah tidur dia main cat dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, yang zaman SMA? Menurutmu apakah perempuan-perempuan yang dia tahu dia punya suami akan tetapi masih jelalatan matanya melihat-lihat, kemudian menggoda mereka? Adakah menurutmu perempuan yang semacam ini layak berada di belakang Nabi Muhammad sebagai orang pertama yang akan masuk ke dalam surga? Dan Bu, Kak, Dek, kita gak punya hidup yang lain untuk nanti kita bawa menuju akhirat selain kehidupan kita yang sekarang. Jadi kalau kamu merasa, ini kayaknya Ustazah lagi ngomong tentang saya nih, segeralah berbalik arah, segeralah putar balik, pastikan menuju surga, segeralah menjadi wanita yang solehah. Insya Allah. Semoga Allah SWT memuliakan kita semuanya insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Asiyah bintu Muzahim kita belajar tentang menjadi istri yang salehah. Saudaraku sekalian saya muliakan, siapa lagi? Kata Nabi, Nisaul Jannah Arba'ah. Ratunya surga, pemimpin surga ada 4. Berdasarkan tahunnya ya. Bukan berdasarkan kemuliaannya yang disebut sama Nabi Muhammad. Yang pertama Asiyah bintu Muzahim. Yang kedua Maryam bintu Imran. Maryam putrinya Nabi Imran. Nabi tapi bukan Rasul. Yang hidup sezaman dengan Nabi Allah Zakaria. Nabi Zakaria kemudian punya anak namanya Yahya. Dan Nabi Allah Imran punya anak perempuan namanya Maryam. Sayyidah Maryam kemudian punya anak namanya Isa.
Nabi Allah Isa alaihissalam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Maryam, Bu, bapaknya seorang nabi, yaitu Nabi Allah Imran. Ibunya seorang perempuan solehah. Ada yang tahu siapa namanya? Bu Imran. Namanya Hannah. Hannah. Sayyidah Hannah perempuan solehah, suaminya Nabi Imran seorang laki-laki yang soleh. Keduanya menikah, soleh sama solehah nih. Ini juga perhatian, adik-adik, bukan urusan seperti apa tipe laki-laki bagimu, tapi ini tentang urusan kiranya kamu sama dia anaknya akan jadi semacam apa. Karena pernikahan itu adalah sarana untuk menghasilkan generasi yang apabila kamu seorang perempuan solehah, suamimu laki-laki soleh, sangat mungkin untuk kelak melahirkan anak-anak umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh salehah. Takahu taksuru, kata Nabi Muhammad, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dan jadilah banyak, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian kelak di hari akhirat nanti. Pesan Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Ketika datang seorang perempuan kawan saya kepada ibunda dari Habib Umar bin Hafid. Saya berguru belajar 5 tahunan, Bu, di Daruz Zahra, dan sampai sekarang tetap berguru pada guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Beliau punya ibu yang alhamdulillah sampai dengan selama saya di sana, ibunda Sayyidil Habib Umar bin Hafid masih dapat saya temui. Beliau meninggal di masa Covid kemarin, tahun 2020 meninggalnya, sekitar itu. Datang salah satu kawan saya berjumpa Hubabah Zahra, ibunda Habib Umar. Beliau, Bu, punya anak. Di antara anak laki-lakinya, kalau nggak salah anak laki 5, anak perempuan 4 begitu, atau kurang lebih begitu ya. Itu ibu-ibu sekalian, anaknya yang satu mufti. Mufti, segala permasalahan umat sampainya ke meja beliau. Anaknya yang laki-laki satu lagi, Habibana Umar bin Hafid, seorang ulama dunia terkemuka yang bahkan ditulis di salah satu majalah sebagai orang Islam paling berpengaruh di dunia tahun 2024. Habib Umar bin Hafid. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, teman saya datang kepada Ubabah Zahra, terus nanya, Ubabah nih anak-anaknya soleh solehah semua, masya Allah Ubabah. Saya mau tanya dong, gimana caranya biar anak saya juga kayak begitu. Saya pengen punya anak yang soleh, solehah. Apa cara saya, Hubabah? Hubabah Zahra senyum, dan memang, Bu, orangnya senyum terus. Terus beliau nanya, kamu punya anak? Iya, Hubabah. Kamu pengen anak kamu solehah? Iya, Hubabah. Cinta dan seneng sholat? Iya, Hubabah, benar. Cinta dan seneng Al-Quran? Betul, Hubabah. Rajin baca Quran. Kamu pengen anak kamu akhlaknya mulia? Iya, Hubabah. Mulia, baik sama orang lain. Akhlaknya bagus, nggak pernah bohong, nggak pernah
buruk sangka. Baba senyum, kemudian berkata, kalau gitu kamu harus begitu. Kamu pengen punya anak yang soleh-soleha, kamu mulailah dengan menjadi wanita yang soleh. Seperti bayangan dirimu, Bu, kata Imam Ghazali. Mata yastaqimu dhil wal audu lurus jika sesuatunya bentuknya bengkok. Kalau ada pohon lurus, bayangannya bakalan lurus. Kalau ada pohon bengkok, bayangannya juga akan jadi bengkok. Dan anak adalah bayangan orang tuanya. Nah, kalau kamu pengen anak-anak kamu soleh-solehah, belajarlah buat menjadi ibu yang solehah. Saudaraku sekalian, Sayyidah Hanna perempuan solehah, suaminya Nabi Allah Imran laki-laki soleh. Lama menikah gak punya anak. Padahal Nabi Imran adalah penjaga Masjid Al-Aqsa. Kita doakan semoga Allah melindungi Masjid Al-Aqsa dan negeri Palestina. Semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimenangkan dari segala musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sehingga Sayyidah Hanna pengen punya anak. Satu waktu beliau hamil dan Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imratu Imran, Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Innaka antas samiul alim." Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat 35 dan seterusnya. Sebuah permisalan, suri tauladan untuk kita sekalian para kaum perempuan. Suri tauladan dalam urusan anak, Bu, niatnya mesti yang bagus. Suri tauladan kita bukan hanya urusan anak, tapi dalam segala macam hal dalam kehidupan. Apapun yang kamu lakukan, niatlah dengan niat yang bagus. Termasuk hadirmu pagi hari ini di majelis ini, tanyakan hatimu, kamu hadir untuk apa? Niatnya yang bagus. Kalau niatnya cuman sekedar, ubahlah niatmu agar kamu bisa mendapatkan lebih dari sekedar. Karena Bu, innamal a'malu binniyat, kata Nabi Muhammad, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dari niatnya, dan setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. BKMT Kaltara hari ini mengadakan kajian. Niatnya apa? Penting
Karena likullim ri'in manawa. Setiap orang hanya akan diberi, dibalas, dikaruniai sesuai dengan niatnya. Rubba qalilil a'mal kecil jadi gede karena bagusnya niat. Warubba amal besar pahalanya kecil karena jeleknya niat. Penting buat mempertanyakan niat terhadap segala sesuatu. Termasuk nanti nih bulan suci Ramadan. Ibu-ibu saudari sekalian, Nabi Muhammad mengatakan man shoma Ramadan wa qamahu. Siapa yang puasa Ramadan dan melaksanakan tarawih sepanjang bulan suci Ramadan, Allah ketika memberikan balasan, Bu, ada tambahan dulu sesuai ucapannya Nabi Muhammad, imanan wahtisaban. Puasanya sama tarawihnya karena beriman kepada Allah dan niatnya hanya untuk mencari pahalanya Allah. Tapi yang puasa hanya untuk mendapatkan kesehatan, yang puasa hanya untuk mendapatkan langsingnya badan, jangan berharap pahala besar dari Allah. Pahala yang besar untuk seseorang yang melakukannya imanan wahtisaban, beriman dan tidak mengharapkan apapun selain balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar benerin niat. Datang ke majelis dari pagi-pagi, bahkan habis subuh langsung jalan. Ada yang begitu? Ada yang bahkan dari sebelum subuh udah berangkat? Masya Allah. Mudah-mudahan niatnya juga niat-niat yang bagus. Niat yang bagus ibtigha mardatillah, karena berharap mendapatkan keridhaan dari Allah. Mau nuntut ilmu, mau dengerin ustazah, mau belajar caranya menjadi perempuan yang dirindu surga. Pengen belajar jadi perempuan yang solehah, pengen tambah deket sama Allah, pengen tambah baik nilainya di sisi Allah. Kalau niatmu benar mau mencari ridha Allah, bainik aramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen dapat hidayah, pengen dapat cahayanya Allah, pengen dapat bimbingannya Allah, pengen dapat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu tujuan sekalian, Nabi Muhammad bercerita bahkan para malaikat mengepakkan sayapnya, ridhan bima yasna, karena ridho dengan apa yang telah kamu perbuat. Innal malaikah la tabsutu ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya para malaikat-malaikat membentangkan sayap-sayapnya ketika orang mau menuntut ilmu berjalan menuju majelis ilmu. Bukan cuman dibentangkan karpet merah, sayap malaikat bahkan kamu bentangkan. Hadir majelis dengan niat yang baik. Saudaraku sekalian saya muliakan, dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Dan lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Sa'ah fi talabil ilm. 1 jam di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah terima semuanya insya Allah.
untuk diterima, untuk diberi balasan yang semacam ini, niatnya mesti bagus. Jangan cuma sekedar. Maksudnya gimana Ustazah? Kamu hadir majelis taklim ngapain? Pengen tahu mukanya Ustazah Halimah. Ini namanya sekedar Bu, karena muka saya sekedarnya aja. Sehingga sekalian yang saya muliakan, habisnya biasa dengerin tuh kajiannya Ustazah Halimah secara online. Jadi sekarang mau hadir, mau lihat mukanya. Biar besok-besok kalau dengerin kajian bisa sambil ngebayangin orangnya. Boleh aja sih, cuman jangan sampai niatmu hanya untuk sekedar itu. Niatnya yang tinggi, mau nyari ridhonya Allah, mau nyari cintanya Nabi Muhammad. Nabi senang sama perempuan-perempuan yang selalu menuntut ilmu. Nabi senang sama Nabi Muhammad, dibilangin la ghudwatun fi sabilillah rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kamu berangkat pagi hari menuntut ilmu, atau kamu berangkat sore hari mau menuntut ilmu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, nilai yang sangat besar sekali. Ibu-ibu sekalian, Sayyidah Hanna ngajarin kita perihal niat ini Bu. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, falamma idh qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Pak Imran, yaitu Hanna, mengatakan ketika dia merasakan kehamilan di dalam perutnya. Udah lama nungguin gak hamil-hamil, tuh hamil. Pas waktu hamil, apa yang disampaikan Sayyidah Hanna? Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku niatkan apa yang ada dalam kandunganku ini ya Allah, persembahanku untukmu. Terimalah ia dariku ya Allah. Dia niatkan anaknya untuk Allah. Sebagaimana kamu juga nikah, niatkan melaksanakan perintah Allah. Nikahnya untuk Allah. Kamu jadi istri yang solehah, kamu niatkan mencari ridhonya Allah. Setiap kali kamu melayani suamimu, memasakkan untuk suamimu, mencucikan baju untuk suamimu, bahkan sekedar kamu berbincang-bincang dengan suamimu, bahkan sekedar kamu menghibur suamimu, kepada suamimu, kamu melakukan semuanya karena Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku sekalian saya muliakan, ketika kamu hamil, kamu niatkan kandunganmu untuk Allah. Ketika kamu melahirkan, kamu meniatkannya sebagai perjuangan di jalan Allah. Ketika kamu mulai membesarkan anakmu, menyusui anakmu, mengurusi anakmu, kamu meniatkannya bukan untuk dirimu, melainkan untuk Allah. Dalam jalanmu mencari keridhaan Allah, buka dena, Allah akan selalu membalas sekecil apapun perbuatan baikmu ketika kamu melakukannya hanya karena Dia. Tak ada yang sia-sia, bahkan sekedar kedipan mata. Tak ada yang sia-sia, bahkan sekedar sunggingan senyum di bibirmu itu. Tak ada yang sia-sia. Sejak kapan kamu menggantungkan urusan kepengurusanmu itu sama manusia? Dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, Allah sudah mengurusimu sampai segini gedenya, sampai segini tuanya. Terus kamu ngarepin nanti di saat kamu tua anak-anakmu mengurusimu. Gak gitu caranya Bu, gak gitu cara berpikirnya. Kapanpun dan dimanapun kita hanyalah hamba Allah. Kita hanyalah hamba Allah. Maka biarkan Allah mengurusi urusan hamba-hambanya.
yang ikhlas. Yang ikhlas. Kamu besarkan anakmu yang ikhlas. Kamu masakkan untuk anakmu yang ikhlas. Kamu suapin anakmu yang ikhlas. Kamu sekolahkan anakmu yang ikhlas. Kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Sayyidah Hanna ketika hamil, ya Allah, aku niatkan kandunganku ini untukmu ya Allah. Terimalah ia dariku ya Allah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Ketika melahirkan, dari awal nih Sayyidah Hanna mikirin, "Bo, anak saya persembahkan buat Allah. Nanti akan saya ajarin anak saya tentang ilmu agama, cara zikir, cara ibadah. Nanti anak saya jadi penjaga Masjidil Aqsa." Yang dia bayangkan itu semuanya adalah seorang anak laki-laki. Ternyata falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahirnya anak perempuan. Ini juga menunjukkan bahwasanya Bu, anak laki, anak perempuan sama-sama hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah anak laki lebih mulia daripada anak perempuan. Atau sebaliknya, enggak gitu. Sama aja. Dua-duanya sama-sama dapat menjadi penyebab Allah ridha, sekaligus juga bisa menjadi penyebab Allah murka apabila kamu tidak menjalankannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Anakmu bisa menjadi kelanjutan sujudmu, atau naudzubillah bisa menjadi panjangnya dosa-dosamu di atas muka bumi, bahkan ketika kamu sudah terkubur di dalamnya. Anakmu akan menjadi salah satu, entah kepanjangan pahala atau kepanjangan dosa untukmu. Maka yang baik memperlakukan hambanya Allah. Yang bagus perlakuanmu kepada anak-anakmu, niatkan semuanya karena Allah. Walaysa dzakaru kal untha, anak laki enggak sama anak perempuan, Bu. Jangan sampai karena kamu ngarepnya anak laki, akhirnya anak perempuan kamu dandanin dengan dandanan anak laki, atau sebaliknya. Jangan karena kamu ngarepnya anak perempuan, ternyata yang lahir anak laki, kamu dandanin anak lakimu dengan anak perempuan. Jangan. Walaysa dzakaru kal laki nggak sama dengan anak perempuan. Semuanya dengan perangkat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan padanya. Anak laki, anak perempuan, tetap harus kamu perlakukan dengan baik sesuai dengan kodratnya. Sayangi yang benar. Pengen jadi wanita yang dirindukan surga, ambil pelajaran dari Sayyidah Hanna terhadap putrinya yang bernama Sayyidah Maryam. Dididik dengan baik ibu-ibu sekalian sekalian sampai jadinya perempuan yang sangat terjaga. Dicarikan guru yang rebutan orang kepengen bisa ngajarin nih Sayyidah Maryam. Akhirnya kemudian wakafalaha Zakaria. Ini juga tugas para orang tua, pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Kalau kamu nggak bisa ngajarin sendiri, sekolahkan. Kalau kamu pilih sekolah, jangan asal mahal, apalagi asal murah. Carilah pendidikan yang bagus. Ibu, saya kasih tahu, nggak akan pernah rugi. Dan enggak akan jatuh bangkrut orang tua untuk pendidikan anaknya. Percaya saya. Saya, Bu, 12 tahun tinggal di pondok-pondok pesantren. Saya ini lama belajarnya.
Dari tamat SD saya belajar di pondok pesantren. Sampai bahkan saya nikah, saya masih balik lagi, Bu. Saya tinggalin suami saya padahal baru nikah 6 bulan. Untuk balik lagi melanjutkan belajar dan mengajar saya di Daruz Zahra, Tarim Hadramaut, Yaman. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Saya waktu mondok di Indonesia, di Jawa Tengah, tepatnya di Sarang, Rembang, berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair sebelum saya ke Tarim. Ibu-ibu sekalian, ada saya ingat ucapan Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair, ketika hari haflah santri. Jadi orang tuanya datang untuk jemput anaknya di akhir tahun. Sebelum puasa tuh, bulan Syakban kayak gini nih, pondok-pondok pesantren tutup tuh. Udah kenaikan kelas. Nanti datang lagi udah kelas yang baru, begitu kan? Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair berkata ini kepada wali-wali santri. Beliau bilang, para orang tua santri, kalau kamu selama mondokin anakmu kok sampai kesusahan ekonomi, sampai bikin kamu mau ngirimin anakmu, uangnya nggak bisa kumpul. Kamu mau transfer ke anakmu, kamu mau kirim ke anakmu untuk biaya sekolah dia, untuk biaya makan dia, biaya belajar dia selama sebulan ke depan. Kamu kok susah ekonominya? Kata Mbah Mun, ambil aja anaknya, belajarnya nggak bener tuh pasti. Kenapa? Sebab kalau seorang anak belajar dengan benar di pondok-pondok pesantren, belajar agama atau belajar ilmu yang membuat dia menjadi seorang perempuan atau seorang anak laki-laki yang baik kehidupannya, Allah pasti akan memudahkan rizki orang tuanya. Jadi kalau rizki orang tuanya kok susah, pasti anaknya nih nggak bener belajarnya. Ambil aja, kata beliau. Subhanallah. Jadi nggak usah takut, Bu. Nggak usah takut kalau mau nyekolahkan anak di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah agama ya, pondok pesantren begitu. Insya Allah rezeki orang tuanya juga akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ibu sekalian, waqaffalaha Zakaria, diasuh sama Nabi Zakaria. Sayyidah Maryam kecil ketika sudah masuk usia 9 tahun 8 tahun dicarikan guru yang adalah Nabi Allah Zakaria, paman beliau sendiri. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ibunya solehah, niatnya sangat bagus. Dari sejak sebelum hamil sampai melahirkan anaknya, dia pelihara nih anak dengan cara yang paling indah. Bapaknya seorang nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan lingkungan yang sangat baik, sangat agamis, jauh dari dosa, menjadikan Maryam kecil seorang perempuan yang sangat solehah, hingga bahkan Allah memuliakannya dengan dihadirkan makanan-makanan dari surga. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ke tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, didapati di sana ada buah-buahan. Pertamanya mikir, oh palingan dikirimin nih sama ibunya, mungkin ini dikirimin sama bapaknya, mungkin ini dikasih sama siapa, mungkin dikirimin ke sini. Tapi bahkan ada buah-buahan yang tidak terdapat pada musimnya. Ada, tapi nggak lagi musim. Itu melon dari mana ya? Padahal belum musimnya melon. Itu kok ada buah rambutan, padahal belum musimnya. Misalnya. Nabi Zakaria nanya, "Anna laki hadza?" Maryam, nak, dari mana kamu dapat buah-buahan ini? Apa jawab Sayyidah Maryam?
huwa min indillah. Bukankah semuanya dari Allah, Paman? Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki hambanya yang dia kehendaki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Tanpa perhitungan. Min haitsu la yahtasib. Ya tapi gimana ceritanya nih Maryam? Asalnya kamu bisa dapat buah ini. Misal saya sholat, saya kebayang-bayang kayaknya buah melon enak nih. Terus saya angkat tangan, ya Allah, Maryam mau melon ya Allah. Ketika Maryam menoleh sudah ada melon di situ, Paman. Dari surga, Bu. Kita kalau punya anak soleh, solehah kayak begitu kan ya. Segala-gala dia minta kepada Allah. Enggak menuntut orang tuanya. Para adik-adik nih yang belum nikah, yang masih pada ikut orang tua. Dek, jangan menuntut orang tuamu, Dek. Lebih baik jadilah hamba Allah yang solehah. Dan yang terutamanya jadilah hamba Allah yang bertakwa. Sebab untuk orang yang bertakwa Allah akan bagi padanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan dosa-dosa. Kalau kamu, Dek, taat pada Allah, solehah, dan kamu jauh dari dosa, meski teman-temanmu pada pacaran, kamu gak mau kayak begitu. Meskipun yang lain-lain mulai ngambil hutang judi, mulai ngambil pinjaman online, pinjol dan seterusnya, kamu gak mau yang dilarang semacam itu karena kamu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri jalan keluar setiap permasalahan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Solehah aja, Dek. Selebihnya biarkan semua permasalahanmu Allah yang atur. Gimana? Enak? Enak ya. Solehah aja, Bu. Sisanya biarkan Allah yang mengurusnya untukmu. Solehah saja, Nek. Biarkan anak cucumu Allah yang akan mengaturkannya untukmu. Rezekimu biar Allah yang atur, selagi kamu tetap menjadi seorang perempuan yang solehah. Nek, ini panggilan untuk para nenek-nenek nih yang hadir di sini. Nek, kok kayaknya udah semakin tua, hidup saya nggak berguna ya. Saya kasih tahu pada nenek-nenek. Ustazah nih, kalau ceramah yang dibahas tentang istri, yang dibahas tentang anak muda, kayaknya nih kita sebagai perempuan-perempuan tua nggak pernah dibahas sama ustazah gitu. Suami udah meninggal, anak udah sibuk masing-masing. Tapi kita nggak tahu nih apa nih fungsi kita di atas kehidupan dunia ini. Nek, Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya mengatakan, la nenek-nenek pada ruku, andai tidak karena
kaum lansia yang tetap sholat. Andai tidak karena perempuan-perempuan tua yang bangun di waktu malam, susah rukuknya tapi tetap memaksakan rukuk, susah sujud, simpul sujud di hadapan Allah. Andai tidak yang menyusui anaknya sepenuh cinta tanpa ketakutan bentuk, andai tidak binatang ternak yang sedang makan rumput, niscaya Allah sudah akan hancurkan bumi karena kelakuan dan dosa-dosa para penghuninya. Keberadaan nenek-nenek yang taat menjadi penyebab terangkatnya bala dari umat ini. Yang jawab amin kebanyakan nenek-nenek. Makasih ya Nek, telah mencegah bala dari kita umat Islam. Saudariku sekalian saya muliakan, maka tetaplah solehah, tetaplah bertakwa siapapun dirimu itu. Sebab siapa yang bertakwa, Allah akan bagi padanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh, dari Sayyidah Maryam kita belajar tentang kesolehan, hingga bahkan Allah ganjarkan balasannya sebagai ayah min ayatillah. Allah Subhanahu wa taala jadikan Sayyidah Maryam sebagai perempuan yang mengandung tanpa bantuan dari seorang laki-laki, yang mengandung langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Maryam hamilnya langsung 9 bulan, Bu. Dan bahkan 9 bulannya langsung mau melahirkan, merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ridha cinta kepada Sayyidah Maryam, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidah Maryam dengan menjadi ibunda dari Nabi Allah Isa alaihis salam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, perempuan dua lainnya yang disebut sama Nabi Muhammad sebagai Nisaul Jannah Arba, surga, ratu-ratunya surga, bintu Khuwailid, istri dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan yang keempatnya adalah Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah putrinya Nabi Muhammad. Saya tak akan membahas panjang kedua perempuan ini. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya hanya ingin menyampaikan satu sekelumit hal, pelajaran paling berharga yang bisa kita dapat dari Sayyidah Khadijah, dan pelajaran paling berharga yang bisa kita dapat dari Sayyidah Fatimah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dari Sayyidah Khadijah kita belajar tentang makna pengorbanan. Bu, Sayyidah Khadijah tuh Bu, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, perempuan paling kaya raya. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, Sayyidah Khadijah gunakan hartanya untuk bantu dakwah suaminya, untuk membebaskan budak-budak yang masuk Islam, untuk membantu sahabat-sahabat yang dikucilkan dari kaumnya karena mereka masuk Islam, untuk membantu segala hajat-hajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jalan dakwah, hingga menjadikan seluruh hartanya habis tak bersisa. Bahkan Bu, Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad diboykot sampai ditaruh di sebuah lembah, nggak boleh jual, nggak boleh beli, nggak boleh ada yang kirimin makanan. Mereka kepengen lihat Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad mati kelaparan di lembah tersebut. Ibu-ibu
Ibu-ibu sekalian, Sayyidah Khadijah bercerita, kuntu amshi amyalan. Saya harus berjalan bermil-mil ketika kelaparan sudah tidak lagi dapat saya tolerir. Dan saya pun mencari daun-daunan hijau untuk saya makan sekedar lapar yang sudah tak tertahankan. Sampai satu waktu Nabi Muhammad merasa malu kepada Sayyidah Khadijah. Di sebuah malam, ketika keduanya sudah hampir tertidur di lembah pengasingan yang sampai sekarang masih disebut dengan nama lembah Abu Talib. Saya buat ada cerita ini ketika saya di perjalanan naik bis lagi umroh. Bersama rombongan di bis waktu itu. Memang waktu itu saya masih mengadakan, sekarang udah nggak ada lagi. Saya tidak lagi mengadakan rombongan untuk umroh. Takut ada yang nanya aja pengen ikutan ustazah umrohnya gitu. Ya. Di jalan saya ada sampein tentang ceritanya Sayyidah Maryam ini, Sayyidah Khadijah ini. Di pengasingan di lembah Abu Talib, saya bilang begitu. Hari itu, besoknya lagi di tengah jalan supirnya tiba-tiba memelankan kendaraannya, kemudian dia manggil-manggil saya, Ustazah Halimah, Ustazah Halimah. Saya bilang, waduh, tanyain supir nih. Dia bilang, "Dzaka wadi Abu Talib." Dia bilang, ala yamini. Wadi Abu Talib. Dia bilang, liatin tuh di sebelah kanan saya. Ini lembah Abu Talib, dia bilang. Likul tiames. Yang kamu sampein kemarin ceritanya, dia bilang nih di sini nih Nabi Muhammad diasingkan bersama dengan Sayyidah Khadijah. Diajarin Bu, dikasih tahu saya sama supir. Saya sambil mikir aja. Padahal kemarin saya waktu cerita pakai bahasa Indonesia. Dia nangkep rupanya, jadi dikasih tahu Bu di lembah itulah. Sampai sekarang aja masih jadi lembah Bu, nggak ada apa-apa. Gak ada rumah, gak ada bangunan, gak ada apa-apa. Di tempat terasing itu, Nabi Muhammad bersama dengan Sayyidah Khadijah diasingkan, bikinkan rumah kecil, diasingkan di sana. Berapa lama? Seminggu? 2 minggu? 3 minggu? 2,5 tahun. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah Bu tinggal tulang berbalut kulit. Sayyidah Khadijah Bu terlihat lebih tua dari usia beliau yang sebenarnya. Nabi Muhammad merasa malu padanya. Beliau pandangi istrinya kemudian berkata, ya Khadijah, inni istahyaitu mink. Wahai Khadijah, aku malu padamu. Sayyidah Khadijah ketika paham suaminya mau berkata sesuatu yang penting, beliau pun duduk kemudian dipandangi suaminya. Dan mengapa engkau merasa begitu wahai Rasulullah? Kita kan kalau udah ngantuk suami kita mau ngomong sesuatu, udah deh besok aja. Mau nggak tahu hari ini saya capek banget, udah besok aja. Sayyidah Khadijah bangun, duduk. Kenapa engkau merasa begitu wahai Rasulullah? Aku malu padamu Khadijah. Aku menikah denganmu sedangkan kamu adalah seorang perempuan yang kaya raya. Sekarang kamu harus menjadi miskin papa. Aku menikah denganmu Khadijah sedangkan kamu adalah seorang perempuan yang cantik jelita. Maafkan aku Khadijah. Aku menikah denganmu sedangkan kamu perempuan yang sangat dimuliakan oleh kaummu. Orang Quraisy semua memuliakanmu. Sekarang keadaan kita menjadi semacam ini wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah tersenyum kemudian berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Inni ya ana wa mali wa nafsi wa waqti wa ruhi wa hayati laka ya Rasulullah. Jangankan sekedar harta, tenaga, kecantikan. Sejak aku memutuskan menikah denganmu wahai Rasul, sudah kupersembahkan
seluruh waktuku, seluruh hartaku, seluruh tenagaku, hidup matiku aku persembahkan karena Allah ya Rasulullah. Persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sesuatu yang kamu lakukan karena Allah dan untuk Allah tak akan ada yang sia-sia. Allah akan membalasnya dari di dunia sebelum kelak Allah akan balas di hari akhirat nanti. Kamu punya uang, sebagian dari uang tersebut sedekahkan di jalan Allah karena Allah. Pengorbananmu tak akan sia-sia. Allah akan balas dunia sebelum kelak Allah akan balas di akhirat. Kamu berbuat baik pada anakmu karena Allah, Allah akan balas dunia sebelum kelak di akhirat. Kamu berbuat baik kepada sesama umat manusia. Ini hari ini BKMT dalam rangka miladnya yang ke-46, mereka nggak bikin acara bazar secara khusus, mereka nggak bikin acara jalan-jalan misalnya. Mereka malah bikin acara pengajian yang dapat dinikmati oleh umat Islam di Tanjung Selor sini. Hingga akhirnya datang dirimu datang. Tentu tak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh sebagian orang-orang yang telah mengusahakan acara ini. Jika mereka melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka usaha mereka tersebut, pengorbanan mereka tersebut semuanya tak akan pernah sia-sia. Ada nilai pahalanya, ada balasannya dunia sebelum kelak akan dibalas Allah di hari akhirat. Kamu pun juga hadir ke sini bukan tanpa pengorbanan, bukan? Ada yang jauh-jauh datang dari daerah-daerah yang lain, ada? Ada yang datang ke sini naik kapal, ada? Ada yang datang ke sini naik mobil, ada? Ada yang datang ke sini naik jalan kaki, berarti dekat. Ada yang naik perahu kecil tuh katanya. Ada yang naik pesawat? Saya berarti. Semuanya akan punya nilai di sisi Allah ketika kita melakukannya karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang saya lakukan ini, Bu, tentu ada pengorbanannya. Saya tinggalkan suami saya tinggalkan kenyamanan di rumah, kan begitu? Saya tinggalkan keluarga saya. Ada tentu pengorbanannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, semuanya punya nilai pahala, punya balasan. Dan balasannya kalau sungguh-sungguh dilaksanakan karena Allah adalah surga. Adalah surga. Termasuk nanti nih bulan suci Ramadan. Ada pengorbanan yang kita lakukan. Siang-siang hari gak bisa makan rujak. Kan begitu? Siang-siang hari, pagi hari gak bisa ngopi ya Bu ya. Sore-sore hari gak bisa ngeteh. Ada banyak pengorbanan yang kita lakukan menjadi bernilai kalau kita melakukannya karena Allah. Dan yang terakhir dari Sayyidah Fatimah, ibu-ibu sekalian, tentang bagaimana menjaga diri untuk enggak genit sama laki-laki. Sayyidah Fatimah, Bu, Kak, Dek, Nak, perempuan yang menjaga auratnya, perempuan yang menjaga dirinya,
perempuan yang tidak mau berdandan di hadapan suaminya. Bahkan beliau ketika meninggal dunia saja, dari sebelum meninggal udah dipikirin gimana caranya biar jenazah beliau tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Beliau mikirin, nanti saya kalau meninggal dunia nih, saya kan akan dikainin kafan. Terus dibawa. Orang bisa lihat Fatimah tinggi atau pendek. Fatimah gemuk apa kurus. Aduh malu banget saya. Bu, yang namanya kain kafan kan udah pasti ngetat ya Bu, yang gak ada yang longgar. Dulu itu Bu gak ada keranda. Yang pertama kali pakai keranda Sayyidah Fatimah ini. Kenapa gitu? Karena beliau nggak mau jenazahnya yang pastinya akan diantar oleh kaum laki-laki, orang laki-laki jadi bisa lihat bentuk tubuhnya Sayyidah Fatimah. Sampai meninggal dunia aja beliau malu. Udah jadi mayat aja dipikirin sama beliau. Masya Allah. Ini perempuan solehah luar biasa. Perempuan yang sangat solehah. Dia tidak mau membuka auratnya. Dia sangat menjaga tubuhnya. Adik-adik terutamanya nih dek nih. Ini zaman sekarang, zaman orang suka pada pamer. Jangan sampai kamu selfie 50 kali. Hanya untuk dipilih gambarnya yang paling cantik. Itu pun udah di filter, berapa banyak filter. Habis itu kamu upload di media sosial pakai caption abaikan muka bantal. Ampun, ampun. Apa? Pengen apa? Pengen dilihat laki-laki sedunia gitu? Terus tahu kalau kamu cantik biar mantan kamu yang memilih kawin sama cewek lain sakit hati gitu? Nyesel gitu? Enggak gitu teman-temanku sekalian, enggak gitu nak, enggak gitu dek, caranya jalanin hidup, jaga diri. Pandai-pandai menjaga diri karena ternyata nanti di hari akhirat Nabi Muhammad bercerita apabila manusia sudah berada di padang mahsyar dan akan melewati jembatan Sirat, Nabi Muhammad berjalan di atas jembatan secepat kilat diikuti dengan beberapa orang-orang yang lain. Ketika mereka masih pada ngantri di padang mahsyar, Bu, kedengaran suara, ya ahlal mahsyar ghuddu ru'usakum, wahai penghuni mahsyar tundukkan kepala kalian, tundukkan pandangan mata kalian, jangan ada yang melongo. Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Semua mata di padang mahsyar harus menundukkan kepalanya bahkan. Ada apa ya Allah? Apa yang akan terjadi ya Allah? Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Fatimah segera melewati jembatan Sirat. Paling pejabat di akhirat. Sampai ketika beliau mau lewat aja tuh padang mahsyar, dia semua mata diharuskan untuk menundukkan kepalanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa begitu? Karena beliau pandai menjaga pandangannya di waktu hidup di dunia. Enggak modelan kamu kalau ngelihat orang ganteng, enggak kemudian kamu sedikit aja kemudian kamu mau ikut. Enggak kayak sebagian perempuan-perempuan yang baru ditransfer bikin dosa mau. Naudzubillah min dzalik. Jadilah perempuan berkehormatan yang tinggi sebab balasan Allah sesuai dengan nilai ketakwaanmu itu. Sayyidah Fatimah yang menjaga dirinya, Allah jaga
nya. Saudaraku sekalian, kabar gembiranya Sayyidah Fatimah ketika lewat di atas jembatan Sirat nggak sendirian. Di belakangnya kaukabun azim, ada rombongan yang sangat besar dan semuanya adalah perempuan-perempuan. Perempuan sepanjang zaman yang hidup dengan cara yang paling takwa, yang paling menjaga dirinya, yang gak pernah genit sama laki-laki. Perempuan yang pinter untuk menjaga kehormatannya. Mereka akan berada di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga kita menjadi salah satu di antaranya. Mari kita akhiri majelis kita dengan kita membaca salawat kepada ayahandanya Sayyidah Fatimah. Bulan Sya'ban, bulannya salawat. Bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan perempuan-perempuan yang layak dirindukan surga. Bisa jadi istri yang solehah seperti Sayyidah Asiyah. Walau minta suami kita biar jadi kayak Fir'aun, kita minta suami kita juga Allah jadikan suami yang soleh, imam yang baik buat rumah tangga kita, seorang laki-laki yang berhati dan berakhlak mulia. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa jadi istri yang solehah. Baik hubungan kita antara kita dengan Allah, bagus pula hubungan kita antara kita dengan Rasulullah, bagus pula hubungan antara kita dengan suami kita, dengan kedua orang tua kita, dengan kedua orang tua suami kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudari kita, dengan semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kita juga minta semoga dengan keberkahan kita bercerita tentang Sayyidah Maryam, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita perempuan yang bertakwa, perempuan yang sibuk membangun istana di surga, perempuan yang sibuk menjalin hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang doanya mustajab, perempuan yang tengadah tangannya membawa berkah hingga bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan berbagai macam karunia dan hadiah padanya. Kita berharap dengan kita bercerita tentang Sayyidah Khadijah, mendengar cerita tentang Sayyidah Khadijah, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berkorban di jalan Allah, untuk melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Kita berharap dengan kita bercerita tentang Sayyidah Fatimah, kita semuanya jadi perempuan-perempuan yang terjaga, perempuan-perempuan yang memiliki akhlak yang mulia, perempuan yang pandai menjaga dirinya, pandai menjunjung tinggi kehormatannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi perempuan-perempuan yang kelak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala di belakang wanita-wanita solehah sepanjang zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berharap semoga kita yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mendengarkan perempuan-perempuan solehah di dunia, semoga di hari akhirat nanti Allah izinkan mata kita berjumpa dengan mereka. Semoga sebagaimana saya diizinkan untuk menceritakan sekelumit, tak sampai 1% dari kemuliaan perempuan-perempuan solehah ini, Allah izinkan kelak mata saya untuk dapat memandang wajah mereka, mendengar suara mereka, melangkah kaki di belakang mereka. Dan sebagaimana Allah mengizinkanmu untuk mendengarkan kisah tentang mereka, semoga Allah tidak menghalangkan matamu untuk berjumpa dengan mereka. Perempuan-perempuan salehah berhati mulia, perempuan-perempuan salehah berakhlak mulia, perempuan-perempuan salehah beribadah dengan istiqomah,
perempuan-perempuan yang menjadikan hidupnya antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita hadir di majelis-majelis yang semacam ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita, dan Allah kabulkan segenap hajat-hajat kita. Silahkan yang ada air, boleh dibuka airnya, kita mau baca sholawatan bersama-sama. Yang nggak punya air jangan ngambil air tetangganya. Kita akan minta pada Allah Subhanahu wa taala segala hajat-hajat kita. Dan kita juga akan bacakan Fatihah juga untuk BKMT yang hari ini milad. Yang alhamdulillah acara kita pada hari ini dihadiri oleh Gubernur Kaltara diwakili staf ahli. Gubernur Kalimantan Utara Insinyur Wahyuni Nuzban MAP, juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kaltara Ibu Siptadiah, Dewan Penasehat BKMT Ibu Hajah Ainun Faridah, dan Ketua PW Muslimat NU Hajah Sumiati SEMAP, organisasi-organisasi yang hadir, juga Ketua Wanita Islam Al Khairat Kaltara Ustadzah Aminah Al Jufri SPD. Kita doakan semoga BKMT Kaltara selalu dalam pandangan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga minta pada Allah Subhanahu wa taala segenap hajat-hajat kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah hajat-hajat kita. Kita angkat tangan kita, kita sampaikan kepada Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita. Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat. Dan hajat kami yang terbesar adalah ampunan-Mu ya Allah. Dan hajat kami yang terbesar adalah penutupan aib kami, dunia maupun akhirat ya Allah. Dan hajat kami yang terbesar adalah kematian dalam husnul khatimah. Hajat kami yang terbesar adalah keridhaan-Mu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutupi segenap aib-aib kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan nasib yang baik ya Allah. Karuniakanlah kebaikan untuk kami dan segenap keluarga kami ya Allah. Anak-anak kami, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu. Baguskan nasib mereka dunia dan akhirat ya Allah. Suami kami, kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akui kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Allah. Tetapkan iman Islam di dalam hati kami ya Allah. Pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami. Wahai Sang Maha Dermawan, yang dermawan memberi sesuai dengan kebutuhan, yang dermawan memberi sesuai dengan keperluan, maka yang dosanya banyak kasih ampunan yang banyakkan ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih padanya ampunan yang besar ya Allah. Yang dosanya banyak dan besar-besar pula, kasih padanya ampunan yang banyak dan besar ya Allah. Kepada Engkau kami memohon, pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Bahagiakanlah hidup kami di dunia. Apabila ajal datang menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar saat ajal menjemput kami dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di dunia ini, mudahkan kami mengucapkannya di saat sakaratul maut kami ya Allah. Semudah kami mengucapkannya di dunia, jadikan kami dapat membawanya saat kami masuk ke dalam alam kubur kami ya Allah. Jadikan kami wanita yang solehah ya Allah. Bimbing kami menjalani kewajiban kami di atas muka bumi ini dengan cara yang paling Engkau ridhoi. Bimbing kami ya Allah menjalankan peran kami di atas muka bumi ini dengan cara yang paling Engkau inginkan. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa menyebut namamu. Bantu kami untuk mudah berzikir padamu. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur padamu. Bantu kami untuk bisa sabar. Bantu kami ya Allah untuk bisa takwa. Bantu kami untuk bisa menjaga diri kami ya Allah. Bantu kami untuk mampu menjaga diri kami ya Allah. Bantu kami untuk menjaga lisan kami ya Allah, agar tidak menjadi lisan yang mudah menyakiti orang lain. Bantu kami untuk menjaga pendengaran kami, untuk menjaga seluruh anggota tubuh kami dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tentu saja tidak Engkau ridhai. Ya Allah, pandanglah yang hadir di majelis ini ya Allah, semuanya yang sedang mendengarkan kajian ini ya Allah, semuanya. Dan kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Kami berharap menjadi hamba-Mu yang hidup dalam keadaan bahagia, matinya husnul khatimah. Di akhirat masuk dalam surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban kami. Sampaikan umur kami masuk bulan suci Ramadan. Bantu kami ya Allah untuk puasa dengan baik. Bantu kami untuk tarawih dengan baik. Bantu kami memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan-kebaikan yang semoga dapat membuat kami tersenyum ketika datang di negeri akhirat-Mu ya Allah. Kami berharap rahmat-Mu ya Allah. Kami berharap kasih sayang-Mu ya Allah. Kasihani kami ya Allah. Kasihani kami ya Allah. Jaga kami dan seluruh keluarga kami seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Seperti Engkau telah menjaga Sayyidah Maryam, Sayyidah Hanna, Nabi Allah Imran. Seperti Engkau telah menjaga Asia, bahkan di lingkungan yang begitu kafir sekalipun. Seperti Engkau telah menjaga Sayyidah Khadijah, seperti Engkau telah menjaga Sayyidah Fatimah, dan lebih dari semuanya, seperti Engkau menjaga baginda kami Nabi besar Muhammad. Tolong jaga kami umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang membuat murka. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Muliakan kami dengan taat padamu ya Allah. Bimbing kami menjalani kehidupan seperti yang Engkau ridhoi ya Allah. Inilah doa yang kami panjatkan, kabulkanlah seperti yang Engkau janjikan. Bukankah Engkau mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah padaku, aku akan mengijabahmu.
kami telah berdoa seperti yang Engkau perintahkan, maka kabulkanlah seperti yang Engkau janjikan. Ya Allah, jangan biarkan kami dan keluarga kami tenggelam dalam jurang-jurang dosa. Jangan biarkan kami dan seluruh keluarga kami terhalang dari menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang di hari akhirat nanti tidak Engkau selamatkan. Selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan kami semua. Ya Allah, yang sedang sakit di antara kami sehatkan. Yang sedang sulit di antara kami mudahkan ya Allah. Yang sedang sempit di antara kami lapangkan ya Allah. Yang saat ini masih berada dalam jurang dosa kami ataupun keluarga kami, angkatlah dia dari jurang dosanya ya Allah. Bukankah Anta Tawwab? Bukankah Engkau yang dapat menarik hamba-hambamu dari jurang dosa dan Kau karuniakan taubat padanya? Selamatkan kami ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat tibil qulub 8 kali. Mudah-mudahan yang sedang ada permasalahan Allah kasih jalan keluar, yang sedang sakit Allah segera sehatkan, yang sedang ada kesedihan Allah hibur hatinya. Kita baca salawat tibil qulub 8 kali, mudah-mudahan Allah lapangkan, Allah bersihkan hati kita semuanya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Al-Fatihah biniyati syifa ajilan syifaan la yuqadiru saqaman wala alaman. Silahkan sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah mengaruniakan kesehatan padanya. Allahumma shfina ya syafi wa afina ya mu'afi. Allahumma shfina ya syafi wa afina ya mu'afi. Syifaan la yuqadiru saqaman wala alaman. Allahumma rabban nas أذهب البأس اشفي أنت الشافي وآفي أنت المعافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة بك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الهال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دوام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.